Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Hernawati, pengajar dari bidang farmasi SMK Kesehatan Puja Medika Husada. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang farmakologi mengenai anatomi fisiologi manusia. Sebelumnya nih, sebelum kita memaparkan materi, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Terima kasih. Dihitung ya. 1, 2, 3. Thank you. Bagi orang yang berkecimpung dalam dunia kesehatan, anatomi fisiologi tubuh manusia adalah hal wajib yang harus diketahui. Dikarenakan sentral dari semua usaha kesehatan adalah tubuh manusia. Sekilas kita ketahui bahwa anatomi fisiologi tubuh manusia adalah sebuah ilmu yang mempelajari struktur tubuh dan bagaimana struktur itu bekerja secara normal. Selanjutnya, di sini ada bagian-bagian sistem anatomi fisiologi manusia, di mana yang pertama ada sistem kerangka yang bisa kita lihat pada gambarnya, yaitu kerangka tubuh manusia terdiri dari susunan berbagai macam tulang yang saling berhubungan. Fungsinya, sistem kerangka antara lain menahan seluruh bagian-bagian tubuh agar tidak rubuh, melindungi alat tubuh yang halus seperti otak, jantung, dan paru-paru, sebagai tempat melekatnya otot-otot, untuk pergerakan tubuh dengan perantara otot, sebagai tempat pembuatan sel-sel darah, terutama sel darah merah, dan memberikan bentuk pada bangunan tubuh. Yang kedua ada sistem otot. Di sini sistem otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi. Di antaranya fungsinya yaitu untuk menggerakkan tubuh. Sistem otot pada manusia terdiri dari 600 otot. Untuk sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Contohnya organnya yaitu jantung yang berbentuk runjung terbalik. Nah, seperti itulah untuk gambaran sistem peredaran darah dan sistem pernapasan. Selanjutnya ada sistem pernapasan, yaitu organ tubuh yang digunakan untuk sistem pernapasan yaitu paru-paru. Yang kelima ada sistem indera, di mana sistem indera pada manusia berfungsi sebagai penerima rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Manusia memiliki 5 sistem indera yang disebut sebagai panca indera. Apa saja sih panca inderanya? Panca indera tersebut yaitu indera penglihatan dengan mata, indera pendengaran dengan telinga, indera penciuman dengan hidung, indera peraba dengan kulit, dan indera pengecap dengan lidah. Setiap bagian panca indera tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang keenam ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menerima makanan, mencerna makanan, memproses pencernaan makanan, lalu menyerap zat gizi yang terdapat pada makanan ke aliran darah, dan membuang ampas atau sisa makanan yang tersisa atau tidak dapat dicerna oleh tubuh. Sistem pencernaan dimulai dari mulut hingga ke anus, yaitu dari mulut tenggorokan, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Yang ketujuh, di sini ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah suatu rangkaian dan interaksi organ dalam yang berfungsi untuk berkembang biak. Reproduksi pada wanita berpusat di ovarium, yang fungsinya menghasilkan ovum dan hormon. Alat reproduksi wanita terdiri dari rahim, indung telur, dan liang senggama. Indung telur merupakan kelenjar kelamin yang menghasilkan sel-sel telur. Alat reproduksi pada pria yaitu testis, berfungsi sebagai penghasil sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya yang kedelapan ada sistem imun. Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh pada manusia berfungsi untuk mempertahankan tubuh dari serangan benda asing yang dapat menyebabkan penyakit seperti bakteri, virus, atau parasit. Sistem imun terdapat di seluruh tubuh, terutama pada bagian limpa, getah bening, sel darah putih atau leukosit, lambung, kulit, dan sistem pernapasan. 9. Ada sistem saraf. Sistem saraf berfungsi untuk mengumpulkan, mengirimkan, dan memproses informasi dalam otak dan saraf. Sistem saraf pada manusia tersusun atas sistem saraf pusat dan tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf otonom dan somatik. Yang ke-10, sistem ekresi. Sistem ekresi adalah ginjal dan struktur yang dihubungkan dalam produksi dan ekresi urin.
Organ-organ ekresi dalam tubuh manusia terdiri dari ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Ginjal berfungsi mengeluarkan urin, hati berfungsi mengeluarkan zat warna empedu, kulit berfungsi sebagai mengeluarkan keringat, paru-paru berfungsi mengeluarkan uap air dan karbon dioksida. Yang ke-11 ada sistem limpatik, di mana sistem limpatik adalah struktur yang terlibat dalam transfer limfe antara jaringan dan aliran darah. Sistem limpatik berfungsi untuk mengalirkan limfe dalam tubuh manusia yang terdiri dari pembuluh limfe dan organ limfoid. Yang terakhir ada sistem endokrin, di mana sistem endokrin adalah sistem yang mengontrol kelenjar tanpa adanya saluran yang menghasilkan hormon atau komunikasi dalam tubuh dengan hormon. Hormon merupakan bahan kimia pembawa pesan yang disintesis dan diekskresikan oleh kelenjar endokrin. Oke. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.